Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Fiorenza Disa Putri Santoso. Kali ini aku lagi bersama temanku nih. Siapa namanya? Hai, aku Rizka Aslamia, biasa dipanggil Rizka. Oke, jadi pada pertemuan kita kali ini kita mau bahas topik tentang patrilineal dan matrilineal. Nah, sebelumnya permulaan dulu deh, apa sih patrilineal dan matrilineal itu? Jadi, aku jelasin dari matrilinealnya dulu nih ya teman-teman. Jadi matrilineal ini merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ibu. Nah, sedangkan kalau patrilineal itu sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ayah. Nah, contohnya deh, itu contohnya kayak gimana kalau patrilineal sama matrilineal? Contoh masyarakat yang menganut nih maksudnya. Iya, boleh. Jadi kalau matrilineal itu suku yang menganut itu ada di Sumatera Barat, yaitu suku Minangkabau dan Semandu di Sumatera Utara. Sumatera bagian selatan maksud saya. Kemudian kalau patrilineal itu yang menganut rata-rata suku Batak, Asmat, Dani, dan Bali. Nah, jadi emang rata-ratanya itu suku yang menganut merupakan suku Proto Melayu nih. Berarti kalau suku itu berarti emang udah pasti itu? Iya, karena memang budaya di sana gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih matrilineal itu kental banget sama masyarakat atau suku Minang, karena emang dari awal dari sejarah nenek moyang ini suku Minang ini emang menganutnya sistem matrilineal yang berbanding terbalik dengan suku Batak nih. Walah, jadi kalau misalnya nih dari suku tadi apa suku yang matrilineal? Minang. Nah, suku Minang sama suku Batak itu bertemu kayak suami istri gitu, itu gimana? Nah, ini ya selain matrilineal dan patrilineal itu ada lagi namanya sistem kekerabatan, kalau nggak salah paternal atau Oh, beda? iya, Paternal. ada lagi paternal kalau nggak salah namanya. Kalian bisa cari ya teman-teman, takut saya salah sebutinnya. Jadi kalau coba kita cari iya, dulu kali ya. Oke. Kalau matrilineal itu kan ditarik dari garis keturunan ibu. Kalau patrilineal dari ayah. Kalau dua-dua pihak ini dari ayah dan ibu itu ada yang namanya sistem kekerabatan, kalau nggak salah nih paternal, kalau nggak salah ya. Karena saya pernah baca suatu artikel gitu. Nah, jadi anaknya ini wah, enak banget, beruntung nih bisa kalau misalnya ibunya menganut matrilineal nih, dia dapat warisan kalau semisal dia anak cewek. Terus kalau semisalnya ayahnya menganut patrilineal, oh dia gak dapat tapi adiknya yang dapat yang anak cowok. Jadi anaknya beruntung, jadi bisa semuanya dapat dua-duanya. semua? Iya betul, bagi rata. Kalau gitu. misalnya punya anak 4, cewek cowok Nah iya itu di semua dibagi rata. Iya, jadi enaknya tuh itu teman-teman kalau misalnya menganut dua sistem kekerabatan. Kalau patrilineal sama matrilineal ini kan kayak marga gitu ya? Iya. Ada nama marga juga di belakang nama biasanya. Nah, itu gimana tuh kalau misalnya dua-duanya? Apa satu salah satu? Kalau itu sih tergantung ya, tergantung individu tersebut memang mau menyesuaikan dengan patrilineal atau matrilineal. Tapi biasanya yang populer pada zaman sekarang ini patrilineal biasanya, Ya, karena emang iya kan, saya juga patrilineal memakai marga dari ayah. Kalau patrilineal juga ya? Iya. Nah, menurut kamu nih Rizka, dengan adanya sistem ini di Indonesia tuh apa sih dampak positif negatifnya? Apa banyak negatifnya apa banyak positifnya? Kalau menurut aku nih ya, kalau dampak positifnya ini udah pasti bisa menjadi dasar marga, dasar nama keluarga gitu. Jadi semisal contoh nih, nama belakangmu siapa? Fiorenza Disa Putri Santoso. Nah, Santosonya ini kan. Iya. Jadi kalau misalnya ini marganya Santoso, ini juga Santoso. Oh, berarti satu keluarga nih gitu. Jadi menjadi dasar nama keluarga. Sedangkan kalau dampak negatifnya itu bisa, kalau menurut aku bisa menimbulkan konflik ya. Karena kalau misalnya ada orang yang menganutnya sistem patrilineal, kan perasaan anak itu kan beda-beda ya. Kalau patrilineal itu yang di harta warisan itu yang dicurahkan itu lebih banyak ke anak laki-laki kan. Yang anak perempuannya gimana dong kan gitu. Jadi nggak seimbang gitu. Nggak setara gitu. Iya, nggak setara. Padahal kita ini Indonesia ini menganutnya kesetaraan gender.
Iya. Nah, terus kalau misalnya nih, mau nanya aja sih, di luar Indonesia ada gak kira-kira? Wah, ada. Ada. Ini saya pernah tahu di Afrika, namanya masyarakat Akan, tempatnya di Ghana itu. Mereka itu menganutnya sistem matrilineal. Jadi di sana biasanya kan kita tahu kalau laki-laki itu pemimpin gitu ya, memimpin upacara Patriarki adat. gitu gak sih Iya, biasanya? iya. Tapi kebalikannya, karena di Ghana Afrika ini menganutnya matrilineal, itu kebanyakan perempuan yang melakukan aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki. Contohnya kayak melakukan ritual adat, ritual keagamaan, memimpin upacara. Nah, terus di sini ini laki-lakinya itu harus bertanggung jawab dengan keluarga dari perempuan. Semisalnya ada perburuan nih, misal kan dia laki-laki ini pastinya mau buat keluarganya terlebih dahulu ya setelah dirinya sendiri. Nah, itu setelah itu semua selesai harus membantu keluarga dari perempuannya juga. Jadi di sini beban laki-lakinya emang lebih banyak daripada perempuan, karena di matrilineal ini yang ditinggikan itu emang perempuan. Iya. Tapi tetap kayak kalau buat sehari-hari itu tetap perempuan. Iya, Cuman emang harus dibantu aja pokoknya. iya, Harus. gak boleh tuh ditinggal, wah lepas tanggung jawab gak bisa gitu. Selain di Afrika ada lagi? Mungkin ada ya, tapi yang paling terkenal itu emang di Afrika. Karena kan kalau zaman sekarang itu sistem kayak gini kan udah gak relevan. Ya mungkin ada populernya patrilineal gitu. Kalau matrilineal itu gimana ya, kita kan taunya emang laki-laki itu seorang pemimpin gitu, lebih pantas gitu daripada perempuan. Tapi aku juga gak pernah denger sih kayak misalnya kasus tentang kayak patrilineal gara-gara matrilineal. Iya kan, betul sekali. Gak sampai sekonflik itu berarti ya. Kayak ya udah. Iya, apa ya? Ya itu sekedar sistem kekerabatan. Tapi ya kita juga tidak bisa pungkiri kalau itu gak penting, itu penting juga. Berarti negara yang selain Indonesia cuman Afrika aja? Ada lagi, Ada tapi menganutnya sistem patrilineal di Jepang. Oh ya, Jepang. Jepang itu nama sistemnya itu IE. Itu pakainya huruf kanji nih teman-teman. Mungkin nanti di deskripsi bisa saya tuliskan ya huruf kanjinya. Jadi sistem ini itu kalau tadi kan ibu ya dari matrilineal ibu. Nah sekarang itu patrilineal. Jadi anak laki-laki yang dianggap memiliki hak-hak yang lebih banyak daripada anak perempuan. Nah sama kan, sama seperti di Indonesia, tapi di sini tuh ada keistimewaannya. Apa tuh? Coba tebak dulu dong, apa istimewanya? Kan apa tadi, anak laki-laki lebih unggul kan? Betul. Mungkin keunggulannya itu bisa diberikan kepada perempuan? Enggak bisa, Enggak. mutlak gitu. Oke, Apa tuh? saya kasih Oh tahu. my God. jadi di sistem ini itu misal gini ya, ada sepasang suami istri yang menikah. Nah terus punya anak 4 sampai 4 kali itu cewek semua. Nah berarti kan nggak ada cowoknya nih. Siapa yang mau ngelanjutin gitu? Yang jadi pewaris tunggalnya itu siapa? Akhirnya karena anak ceweknya ini menikah nih, semisal anak pertama menikah, berarti kan punya menantu laki-laki. Nah menantu laki-laki inilah yang bakalan jadi pewarisnya, yang punya harta lebih banyak gitu loh. Ya ampun, enak banget dong. Jadi walaupun mereka itu bukan keluarga yang benar-benar sedarah gitu, itu bisa bisa dicurahkan harta warisan menjadi lebih banyak karena memang dibutuhkan tuh laki-laki. Semisal gak dari menantu aja nih, semisal emang gak punya anak cewek dan emang gak mau, akhirnya mereka tuh mengadopsi. Nah itu bisa juga, walaupun bukan darah daging. Itu mereka ngadopsi cuman karena pengen nyerapin sistem itu Iya, doang? iya. Ya ampun, oh my God. Iya serius. Itu mereka mengadopsi biar ya berkelanjutan gitu generasinya, walaupun emang bukan darah daging sendiri, tapi ya enaknya gitu bisa menikmati harta warisan itu. Iya sih, tapi kayak lebih ke cowok dong berarti. Iya, jadi cewek di sana itu ya gitu gak setara lah sama cowok gitu. Tapi emang kalau di Jepang kan emang pekerja keras semua gak Iya sih? kan, kita taunya itu masyarakat Iya. Jepang tuh etos kerja tinggi, introvert gitu Iya ya kan. Tapi kayak mereka bisa gampang anggap orang gitu loh. Ya karena emang budaya dari sananya itu ya memang dari dulu diterapkannya seperti itu. Tapi zaman sekarang mungkin berkurang ya. Iya. Ini tepatnya ada di daerah Tohoku di
utara atau timur Oh, Pulau iya. Honshu itu. Itu yang spesifik, Iya. yang banyak di situ. Iya, tahu ibu kota Tokyo kan ya? Ya. Nah, itu di atasnya gitu. Di Oh. atasnya. Jadi iklimnya tuh lebih dingin karena lintangnya tinggi. Tapi termasuk yang kota pusat bukan kan? Kota Enggak sih, terkenal. pedalaman. Pedalaman banget. Pedalaman. Iya, di sana itu hutannya masih asri. Belum ada tuh yang namanya konversi lahan, Tapi industrialisasi. mereka maksudnya kayak kerja gitu, kayak di kantor apa mata pencariannya? Mata pencariannya mungkin sedikit berbeda karena ya kan tinggal di pedalaman. Kalau diibaratkan di Indonesia tuh seperti Kayak- suku Baduy. Oh. Seperti berarti kayak itu. orang desa gitu iya, ya. pedalaman emang. Makanya mereka tuh kayak terisolasi gitu, nggak terpengaruh dari budaya dari luar Oh. gitu. Dan tapi kalau misalnya di pusat, misalnya di Tokyo udah gak ada kali ya. Kadang Berarti itu beneran cowok doang tuh, gak ada gak ada kan? sistem material ya? Gak ada. nggak ada. Saya jadi pengen deh Ya, jadi ya. cowok. Tapi Iya. kayak bayangin gak sih, kayak misalnya nih kita punya mantu yang kita emang nggak kenal secara spesifik kan yang tahu kan istrinya sendiri. Istrinya. Nah, harusnya kan percaya sama anaknya dong. Iya, seharusnya memang gitu. Tapi karena menganutnya sistem patrilineal yang dari garis keturunan ayah, ini berarti anak laki-laki ya, mau gak mau ya menantu laki-laki. Berarti itu aja tuh yang di luar Indonesia. Iya. Nah, kalau kamu sendiri nih Rizka, ngerasain nggak? Kan kamu patrilineal, Lineal. itu ngerasain nggak? Saya aku sebelumnya tuh nggak pernah sih ngerasain yang bener-bener kayak dilimpahkan gitu ke aku, karena kan patrilineal ya. Tapi aku pernah ngeliat sendiri gimana sistem patrilineal itu bekerja. Jadi gini, aku cerita sedikit nih ya. Iya, nggak apa-apa. Kan ayahku itu 3 bersaudara ya. Dari 3 bersaudara ini, ayahku anak pertama sulung. Nah, dulu pas waktu kakek aku meninggal itu, harta warisan itu maunya dibagi rata sama anak-anaknya itu. Nah, kebetulan itu anak laki-laki semua, tiga-tiganya itu. Iya. Nah, tapi karena ayahku ini anak pertama, anak sulung nih, jadi ya ayahku itu dapat harta warisan yang lebih banyak dan paling banyak dari keduanya ini, dari anak kedua dan anak ketiga. Kalau yang anak kedua, ketiga itu sama apa sesuai karena dia anak kedua jadi lebih banyak dikit daripada yang ketiga? Enggak, sama rata. Sama rata. Sama Ini doang rata. yang beda nih. Iya. Satu doang nih. Oke. Karena sulung. Ya ini ya, akhirnya kan saya dulu orangnya tinggal di Bunalas ya, karena dapet tanah tuh di Bancaran, akhirnya bangun rumah di Bancaran karena lumayan luas emang. Ya jadi emang keunggulannya sih itu ya, jadi anak sulung gitu. Nah, kalau misalnya nih, kan kalau tadi yang di Afrika itu kan cewek kan, yang Yeah. kayak cowoknya ngebantu si cewek. Nah, ini kalau misalnya cowok patrilineal itu berpengaruh nggak ke kehidupan sehari-harinya si cewek, kayak harus bantu-bantuin cowoknya juga atau Oh enggak, yang cewek tuh nggak punya tanggung jawab seperti yang cowok. Jadi kayak ya wes diriku sama keluargaku. Sedangkan kalau yang cowok tuh harus membantu keluarga yang cewek juga, nggak bisa dirinya sendiri. itu berarti cuman khusus di Afrika doang ya? Iya. Afrika tuh pertumbuhan penduduknya lumayan tinggi ya, 2,5%. Oh iya. Iya, tinggi banget dinamika penduduknya. Berarti Iya, 2,5%. banyakan ceweknya apa cowoknya? Tahu gak? Kayaknya cewek deh, cewek yang usia produktif lebih banyak. Berarti Iya. presidennya Afrika cewek cowok? Siapa ya? Presidennya Afrika cewek cowok? Kan kalau misalnya cewek menarik gak sih? Kayak berarti sesuai dong. Mungkin coba coba. Iya, coba kita Coba search coba ya, search teman-teman. ya. Presiden Afrika. Coba teman-teman sambil tebak. Iya, sambil cari deh. Cewek apa cowok nih? Ini agak nge-lag nih. Oh iya, tadi juga katanya mau nyari yang Iya, yang sistem dari dua Iya. ini. takut salah informasi juga. Dicoba ya teman-teman. Jujur aku baru tahu sih kalau misalnya ada sistem kayak gini di. Aku taunya cuman kayak patriarki itu. Ya itu yang cowok harus lebih. Tapi keren sih kalau misalnya emang perempuan yang jadi pemimpin gitu, maksudnya kayak dia nggak cowok guys, cowok teman-teman. Ya sih. Iya ya. Anu ini beda-beda haluan kali ya. Nah kalau gitu ada hukum adatnya nggak, Riz?
ada pelanggarannya, sanksinya mungkin sanksi secara karena khusus. ini Iya, karena karena melanggar kayak nggak, aku nggak mau nih ikut matrilineal nggak mau gitu, atau kayak aku mau matrilineal walaupun harusnya patrilineal gitu. kalau kayak gitu tuh sih menurut aku mungkin ada, tapi gak yang gak yang Kayak sanksi sampai- berat gitu loh. Kayak di Mungkin ya paling cuma kayak musyawarah gitu. Dikucilkan nggak sih? Ya, Ya, bisa bisa. dikucilkan, tapi gak yang sampai divonis hukum mati Iya, apa enggak kayak dong. gitu, serem Oh my banget God, ya. nggak pernah dengar kasus yang Iya, ya mungkin dikucilkan. Paling umum gitu ya biasanya, dikucilkan emang. Iya, karena kayak kalau semisalnya di dalam satu lingkungan semua orang menganutnya matrilineal, terus kamu gak mau apa-apa Iya. gitu kan kayak aneh kayak beda gitu. sendiri gitu kan, mau nggak mau kita sebagai anak harus ngikut. Iya, harus ngikut. Terus kalau misalnya nih, tadi kan yang aku bilang kayak suku Batak nikah sama suku Minang. Nah itu kalau misalnya mereka nggak tinggal di salah satu wilayah yang menganut sistem itu, tapi kayak misalnya tinggal di Jakarta gitu. Nah, ini nih menarik. Kalau semisal suku Minang sama suku Batak nih gak tinggal di Sumatera tapi tinggalnya di Pulau Jawa yaitu Jakarta gitu ya. Nah, itu sebenarnya ya tergantung individu juga, tapi umumnya dan kebanyakan tetap kebagian harta warisan. Jadi kalau semisal ibunya orang Minang, matrilineal kan, ayahnya orang Batak, matrilineal. Berarti kalau semisal punya anak cewek cowok, itu mereka gak rebutan dari ibunya ke anak ceweknya, dari ayahnya ke anak cowoknya. Gitu. Oh, jadi sesuai gender. Sesuai sukunya, iya sama gendernya gitu. Jadi sebenarnya teman-teman yang membedakan itu cuma garis keturunan sama pembagian harta warisan, sisanya sama. Ya, poin pentingnya sih di situ. Terus kira-kira ada for your information nggak kayak fakta menarik di Fakta menarik ya. patrilineal sama matrilineal ini? Ada lagi nggak kira-kira? Apa ya? Oh ya, ini bener paternal. Paternal. Iya. Di antara kalau paternal enak sih. Iya ya kan? Tapi kalau misalnya kayak kita nih, bukan kayak kita sih, kayak yang nggak menganut matrilineal atau patrilineal, kayak nggak ada marga ayah atau ibu. Oh, Nah, maksud itu kamu tuh- netral gitu Iya, ya? itu masuk langsung paternal gitu. Apa harus menganut dulu, kayak harus mengakui apa? Iya, itu tuh harus diakui, Taris. Apa? Kayak aku patrilineal nih, atau emang ya udah secara gak sengaja, apa sengaja? Biasanya kalau kayak gitu tuh secara sengaja dalam pembuatan nama. Bayi kalau baru lahir itu kan pasti udah ditentukan namanya tuh. Nah itu kan mesti gak cuma nama panggilan sama nama lengkap kan. Nah biasanya dari situ kalau emang maunya pakai marganya dari ayah, berarti kan secara gak langsung itu patrilineal gitu. Tapi kalau syarat-syaratnya itu ya gak ada, gak yang kayak harus ini kayak Ya, gitu. harus berumur segini gitu ya. Gak ada teman-teman. Iya kayak gitu. Iya sih. Ya kita sama-sama patrilineal ya. Patrilineal tidak? Yang matrilineal coba komen. Komen. Tapi jujur emang rata-rata itu nggak sih marga bapak? Iya lebih populer. Populer banget. Karena apa ya? Lebih universal aja, lebih cocok gitu. Oke. Ya kan pastinya laki-laki tuh di depan perempuan gitu kan ya. Nah, terus menurut kamu Deris, ini cocok gak diterapkan di Indonesia sistem kayak gini? Terus kalau misalnya seluruh suku di anak tuh ada lah, kayak Waduh, ini nih bisa dua kemungkinan teman-teman. Kemungkinan yang terburuk nih, kalau misalnya emang dipaksakan menerapkan sistem kayak gitu, bisa menimbulkan konflik dong pastinya. Kan kita ini menganutnya HAM ya, hak asasi manusia. Kalau misalnya kita memaksakan kehendak kan nanti takutnya ada yang nggak terima gitu kan, nggak semua orang mau gitu. Walaupun cuma sekedar marga kan itu melekat di diri kita seumur hidup gitu, jadi kayak yoga gitu. Iya sih. Tapi Iya. secara gak langsung berarti ini tuh kayak apa ya? Apa ya? Ngomong apa tadi, lupa nih. Nggak apa-apa. Aduh lupa. Santai aja. Kayak secara gak langsung ini berarti nggak sesuai ya anggapannya? Sebenarnya sih tergantung kondisi budaya setempat dan bagaimana individu tersebut menganutnya. Karena kan
ini ya, kamu tadi nanya fakta menariknya Iya, ya. fakta menarik. Apa tuh, apa tuh? Ini misal di Pulau Sumatera ya, suku Batak sama suku Minang itu kan sama-sama di Sumatera kan, benar gak? Iya, betul. Nah itu kan cuma beda apa ya, beda provinsi, beda wilayah gitu kan ya. Tapi kenapa antara suku Minang sama suku Batak tuh beda, yang dia Iya, itu padahal beda. cuman beda utara, selatan, baratnya. Cuma beda gitu. Jadi itu tuh karena persebaran nenek moyang terdahulu. Ini Fiorenza ini teman-teman ikut OSN IPS nih bareng saya. Jadi iya dulu dong. kita pernah belajar ada yang namanya Proto Melayu dan Proto. Deutero Melayu. Jadi kalau Proto Melayu itu gelombang imigrasi dari Yunan pada tahun 2500 hingga 1500 Masehi. Cina kan? Ya, Ya, Cina Cina. Selatan. Sedangkan kalau Deutero itu yang 500 sebelum Masehi, lebih muda. Jadi kalau yang Proto Melayu nih contoh sukunya tuh Bata, Asma, Dani kayak gitu. Jadi Tapi itu apa? menganut material patrilineal semua? Enggak. Rata-ratanya aja, rata-rata. Sedangkan kalau kayak Minang itu lebih ke Deutero, lebih ke yang muda. Ya pas waktu 500 sebelum Masehi. Jadi emang budayanya beda karena gelombang yang dibawa oleh orang Yunan itu juga berbeda pada tahunnya. Berarti sistem ini tuh asli Indonesia atau dari luar, bawaan luar? Nah, gitu. karena kita tahu sendiri kan ya ada beberapa teori mengenai asal usul penduduk Indonesia nih. Ini menarik banget ya, nih buat dibahas. gitu ya guys ya. Kalau kita lihat dari teori Yunannya, karena itu pendatang, seharusnya sih dari luar. Kan kita lihat dari orang Yunan nih, dari Yunan. Karena dari situ kan akhirnya tahu ini istilah isolasi geografis kan? Ya, tahu. Kayak mengisolasi, kayak nggak mau menerima. Iya, jadi mereka tuh terisolasi sendiri gitu kan. Apalagi Indonesia itu berbentuk kepulauan teman-teman. Ya, jadi dulu susah komunikasinya, akhirnya mereka mengembangkan budaya sendiri. Nah, dari situ ini apa tadi pertanyaan gimana? Apa namanya? Lupa juga nih, gimana sih? Ya ampun. Soalnya lagi fokus sama penjelasannya Rizka. Terus Rizkanya lupa. Oh my god. Ini bawaan dari luar apa emang asli Indonesia? Gitu. Kalau kita lihat dari teori Yunan itu dari luar. Tapi kan kalau menurut Muhammad Hatta, Jack Crawford sama Gocraft itu ada yang mencetuskan teorinya? Ada dong, nggak bisa sembarangan. Ada material apa nih? Ya, ada. Bukan, maksudnya kalau disambungkan dengan penduduk asli Indonesia gitu. Kalau untuk teori matrilineal dan patrilineal sendiri saya belum pernah baca di artikel sih. Tokohnya gitu. Tokohnya belum pernah nemu sih. Sepanjang saya baca artikel tuh belum. Cuma emang kayak pengertian yang menganut gitu. Berarti ini muncul dari luar yang dibawa nenek moyang. Tetapi kita ini kan ada yang namanya istilah lokal genius. Apa itu? Jadi nenek moyang kita ini Indonesia sendiri itu punya kecerdasan yang emang natural gitu loh, bukan pengaruh dari luar. Pinter kita ini cuma terlalu baik guys, sumpah. Kita tuh terlalu baik sama bangsa-bangsa asing gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi kita sebenarnya pintar. Pinter banget pintar kita. daripada orang, Bar. Sebenarnya ya, tapi karena dulu itu dijajah, kita dijajah, dibodohin. Lebih maju daripada negara lain. Seharusnya macan Asia gak sih? Iya betul, sampai ada julukan itu juga. Tapi emang kalau dibandingin sama kayak peradaban Mesopotamia jauh guys. Apa itu Mesopotamia? Itu jadi dulu itu ada peradaban yang emang tinggi banget. Kita kenal huruf itu pada masa kerajaan Kutai kan ya, tahun 5 Masehi. Mesopotamia itu 2000 sebelum Masehi. Bayangin kesenjangan sosial banget. Tapi sama apa tulisannya? Apa bahasa asing? Beda. Cuma kan namanya sejarah itu berarti kan di mana masa manusia mengenal tulisan. Jadi ya kalau di Indonesia dulu apa bahasa Sanskerta, huruf Pallawa gitu-gitu ya. Huruf Jawa kuno gitu. Nah, itu udah ada sistem itu. Apa? Sistem patrilineal. Ada nggak sih? Ada. Coba kan ini biasa kalau dulu raja-raja itu gelarnya, ya kan? Gelar. Coba kita inget-inget lagi. Sri Maharaja Kertanegara Wikrama Dharma Tunggadewa diturunkan kepada anaknya, ada Wikramanya, ada Dharma Tunggadewanya. Oh my, bener gak? Ya kan? Iya guys, ya. Iya deh. Iya kan?
berarti secara gak langsung dulu ada, tapi berarti iya dong. Dulu tuh ada tapi emang kita belum tahu aja. Iya, kayak gitu. ya udah nggak tahu kalau secara namanya nggak langsung gitu loh. matrilineal atau patrilineal gitu. Heeh. Oh. Ya kepikiran gak sih, aku kok gak kepikiran itu tadi ya, ngalir aja Iya. gitu. Terus kayak berarti kalau patrilineal matrilineal ini termasuk kata serapan bukan? Matrilineal Apa sama emang asli patrilineal. Indonesia nih? Soalnya kan kalau dari bahasa asing tadi apa? Iye. Oh itu sistemnya di Jepang itu ya. Hmm. Kayaknya sih kata serapan ya. Kata serapan, cuman nggak tahu tuh dari apa. Saya cari ya. Ini takut salah juga nih. Kata serapan apa bukan? Ih, iya juga ya. Dulu raja-raja Iya. itu Coba siapa yang pakai Mana dulu? marga ibunya? mana dulu ini juga ya, Apa? kayak cowok lebih Iya kan? Cowok lebih diunggulkan. Iya, gitu. ada juga yang cewek-cewek sekali kayak kayak siapa? ini siapa yang dari Kalingga itu Vio? Ratu Sima. Nah, iya itu. Oh my god, itu terkenal. kayak hot. Iya, Itu ya, itu oh my god. Keren banget. Apa tadi? Apa ya? Patrilineal itu kata serapan apa bukan? Ah ya, patrilineal dan matrilineal kata serapan. Tak ketik lagi. Wah, menarik banget ternyata. Karena dari sini kita bisa sambungin ke beberapa peristiwa hidup. Iya, sebenarnya secara nggak langsung dari dulu tuh emang ada. Oh iya guys, kata serapan dari bahasa Latin. Oh. Jadi matrilineal itu berasal dari kata Latin mater ibu dan linea garis. Nah, makanya tadi saya bilang garis keturunan ibu. Oh, Iya, dari Latin guys ternyata. Latin tuh dari bahasa Ya bahasa Latin. iya. Wah, ini ya menarik ya. Iya, menarik banget. Berarti kata serapan, guys. Iya, kata serapan Kata yang diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Tadi tuh sampai mana lokal genius ya, ya? lokal genius. Nah terus itu karena orang Indonesia ini bukan yang nol banget gitu, jadi mereka itu bisa mengakulturasikan gitu ya. Tahu kan istilah akulturasi, memadukan budaya satu dengan budaya asing dengan tidak menghilangkan ciri budaya aslinya. Jadi kalau dibilang dari luar apa dari Indonesianya sendiri, itu sebenarnya campuran sih. Karena kan emang orang-orang yang bawa kan dari sana yo, dari Nah, itu luar. kan dibawa orang-orang sana itu plek ketiplek apa masih dikembangkan sama kita? Kembangkan pastinya. Ya lokal genius gitu kan ya. Oh my God. Ya bayangin teman-teman kalau dulu kita gak dijajah. Iya. Iya, tiba-tiba kepikiran itu. Oh my God, kalau kita nggak Iya. dijajah mungkin. Tapi emang dulu tuh Tapi Indonesia tuh bakal makmur ada banget. kerajaan tetap, dan bakal ada sistem itu, bakal ada kerajaan dan bakal kan kalau ada kerajaan pasti muncul sistem itu kan, harusnya. Ini sebenarnya kalau itu tuh nyambungnya ke perdagangan laut. Karena kan cikal bakalnya kerajaan itu dari agama Hindu, Buddha, Islam, ya kan? Nah, dari agama ini kan awalnya itu dari perdagangan yang menggunakan jalur laut. Indonesia kan jadi tempat transit bagi pedagang-pedagang asing. Nah, iya dari situ. Wah, berarti menarik banget dong. Iya, ini kalau dicocok logikan cocok semua. Iya, berarti luas banget. Iya luas sebenarnya cangkupannya, bukan yang cuma kayak dari ayah, dari ibu. Iya, gitu. aku kira cuman kayak yaudah, ya berarti garisan keturunan ibu, berarti ada marga ibunya. Tapi Iya. jujur, aku nggak pernah dengar, bukan nggak pernah dengar sih, jarang, hampir mungkin nggak pernah yang kayak ada nama ibunya belakangnya. Karena emang kalau kita balik ke masa lalu tuh kayak di China ya dinasti Han, Kim gitu-gitu. Itu kan emang kebanyakan pakai gelar dari ayah gitu kan. Itu Oh, punya iya. ngebuat gelarnya kan raja. Berarti Cina juga. Cina ada dinasti. Berarti Cina juga pakai material Patrilineal. Iya. Oh, dominan nih. Patrilineal dominan. Oh, Iya, berarti nggak ini ada biasa nih drama China nih, Iya, dia drama. suka, Jadi dia kamu suka. suka gak sih? Iya, coba lebih ke ayah apa ke ibu? Ayah sih, Iya biasanya tuh kan? pemimpinnya ayah. Mm-mm. Terus kalau anak cowok harus Iya, betul. ya itu. Iya. Iya, kayaknya emang dominan patrilineal semua ya. Emang dominannya di dunia ini. Makanya tadi tuh yang patrilineal. Afrika tuh kayak menarik banget sih Iya, itu. betul. Kayak, aku nggak expect bakal ada yang
Tapi kayaknya Afrika tuh pernah gak sih presidennya cewek? Nah, coba ya. Itu kalau sampai presidennya cewek sih Wah, nyambung banget. mantap ini. Jangan menang dari suku itu Gani. Oh my god, iya lagi, jangan Coba ya. presiden. Berarti ini nyambung juga di harta warisan tadi udah ya. Iya. Betul. Oh ini nih, iya Afrika memiliki beberapa presiden perempuan, baik yang sedang menjabat maupun yang pernah menjabat. Ini ada Ellen Johnson Sirleaf, Samia Suluhu Hassan. Oh my god, Wah, ini teman-teman bisa cari lagi lebih dalam karena yes. siapa tahu Banyak sukunya ternyata guys. sukunya dari suku Gani. Saya kira tuh cuma 1-2. Tuh. Ya, banyak banget. Iya, banyak banget. Berarti emang kental nih matrilinealnya Afrika, bukan cuma ngomong-ngomong doang. Iya, banyak nih, banyak. Ya, siapa tahu teman-teman bisa cari, siapa tahu dari suku Gani kan. Nanti- Suku akan. Oh, suku Akan kok Gani ya? Gani itu apa ya? Daerahnya. Oh iya, daerahnya. Akan. Ghana BTW. Ghana Afrika. Ghana. Oh, alah, bukan Gani. Ghana, Gani. Oke. Oke. Oke, udah ya. Iya, itu berarti aja. China juga ya. Iya, saya baru Iya, baru lagi. nyadar nih. Apa lagi tuh? Cina, Jepang, Dinastinya China Korea. banyak banget. Korea Oh juga iya, gak sih? betul. Iya, benar-benar. Korea kan juga apa kerajaan. marga Korea yang paling terkenal itu? Kim. Kim ya, Kim. Iya. Le. Ya, betul. Lee Jae-no. Ya kan biasa diturunkan itu ke anak-anaknya, marganya Lee juga. Kim itu cowok gak sih? Iya ya. Apa ada cewek ya? Ada Mungkin beberapa kali. Ada ya. yang cewek. Wang Tapi juga tetap gak aja sih? itu dari bapak gak sih? Iya. Ya, Wang. Wang. Iya. Wang ini tau gak? Iya, Saya suka. guys. Terus Wang Susi, tahu nggak guys? Itu dari apa? Dari Hong Kong. Nama panggungnya Lucas. kalau Cina, oh itu kesukaannya Rizka ya. Iya, betul. Kalau Cina yang paling terkenal tuh apa marganya? Marga paling terkenal di China Han sih. Han iya? Hanzang. Hanzang, bukan Apa? Wang juga gak sih? Iya. Anu sih, Cina tuh rata-rata kan penduduknya banyak banget itu. Apalagi pas dulu masa dinasti ya. Cuma kalau kita lihat dari segi dinastinya itu paling kuat apa ya? Kira-kira yang kayak bertahan lama banget itu dinasti Kim juga sama-sama Iya. kuat. Tapi emang saya tuh bener-bener terpukau gitu. Ini ya teman-teman, saya cerita sedikit ya, gak apa-apa ya. Gak apa. Dulu saya pernah dapat materi tentang ini, tentang kerajaan gitu dari guru saya, tepatnya namanya Bu Anis. Itu bilang I know. kalau misalnya sejarah yang paling lengkap itu sejarahnya orang China. Kenapa? Iya sih, karena emang banyak banget peninggalannya terus kayak Iya, kompleks. dan itu mereka dari dulu emang kayak kita gak bisa bandingin sama China sih, emang wow gitu loh. Ya, Itu setiap ada peristiwa kenaikan tahta raja gitu, itu ada buku catatannya tuh ada iya, lengkap banget. please itu kalau di drama Cina ya itu banyak banget. Iya benar, sampai tumpukan-tumpukan. ada ruangannya sendiri ya, Vio. Mana mereka tuh pakai kertasnya tuh pakai yang kayak dari Iya, kayu gini, itu kan. ada yang gini Iya kan? Iya, Oh my apalagi God. pemberian tahta kepada putra mahkota. Wah, itu Iya, dicatat semua itu. Ya jadi emang China tuh sejarahnya paling lengkap gitu. Kalau peradaban yang paling maju tuh Mesopotamia. Apalagi selain Jepang, Korea, Thailand itu Oh, Thailand kerajaan juga gak sih? iya, Thailand kerajaan Iya, juga. Itu tapi hanat-hanat gitu harganya. oh iya, tapi patrilineal juga nggak ya? Tapi kan sana gendernya nggak jelas. Nah, itu. Nah, itu gimana guys? Itu gimana? Oh my god. Iya, kalau misalnya maaf ya guys, yang sama jenis itu gimana dong? Marganya ya. Tapi kayaknya kalau di sana itu gak terpaku sama marga deh. Iya. Banyak yang dirubah. Jangankan nama asli, badan aja dirubah ya. Apalagi cuma sekedar nama. Kayaknya kalau di sana tuh gak terpaku sama ini, gak sama sistem. Kayaknya mereka keluarganya tuh bebas banget. Iya, gak bebas sih? gak Jadi sih? kayak kan kalau Cina terikat aturan, iya. Jepang iya, Korea Mungkin iya. ada beberapa Indo tapi iya. dominannya enggak gitu. Mungkin kita gak tahu ya gimana. Cuma kalau kelihatannya itu kan enggak, ya kan? Berarti rata-rata emang negara Asia ya? Hampir. Kalau Inggris Inggris kayaknya kayaknya ada deh. ini siapa sih namanya Cowok. itu? Apa? Siapa? Napoleon. Tahu nggak? Napoleon Bonaparte?
Kan adiknya itu pakai marga Napoleon juga. Oh iya Iya kan? Iya. Iya betul. Itu di sejarah. Berarti kan? universal ya guys. Universal. Iya. Jadi kita bisa kait-kaitin gitu walaupun kita nggak tahu apakah mereka benar-benar menganut, cuman kayak kalau dari segi kayak Cina tadi, mereka pakai ayah terus. Matrilineal. Cuma emang kalau kerajaan tuh kental banget Iya, sama ayah. kayak kalau sih, di Cina laki-laki. kan ada kaisar. Nah iya. Cowok, jarang banget cewek ada, tapi Ibu Suri. hmm, Beda. Beda. Gak bisa Nggak gak bisa bisa. jadi kaisar cewek itu. Iya, gak bisa. Kayak apa ya? Kayak mustahil gitu, impossible gitu. Iya, Apa ya? di Mungkin Indonesia itu apa? ini presiden cuman satu. Ibu siapa? Coba. Ibu Ibu Megawati. Iya benar. Iya. Menjabat berapa tahun? Berapa ya? Tapi gak lama Nggak sih, lama nggak itu emang nggak lama. Iya. Karena apa, Riz? Karena emang nggak cocok. Karena dulu pemilihan Ibu Mega itu bukan ditentukan oleh rakyat. Oh iya. Iya. Oke guys. Jadi ya jadi gitu. Kan kita ini negara demokratis ya, sebenarnya suara ini ada di tangan rakyat. Itu yang lagi viral sekarang, View. Ada apa sih demo itu? Oh iya, demo. Tentang Wah, DPR. itu DPR itu kenapa sih, guys? Itu kira-kira bisa disambung-sambungin sama patrilineal maternal juga gak? Demo-demo itu bisa sih, kan nggak setara gak sih Iya, gak setara gendernya. hak suara. Biasanya kan emak-emak gitu. Iya, betul. Sebenarnya kalau DPR itu juga di tangan rakyat sih. Iya harusnya. Iya, jadi kayaknya kalau kayak gini malah jadi kayak DPR patrilineal, rakyat matrilineal. Ya gak sih? Iya, Iya kan? Iya, jadi antara ini kalau istilah ya kayak majikan sama buruh gitu. Iya, Gitu, itu, gak guys. setara. Iya, padahal kan harusnya sama tetap. Iya. Harusnya rata juga antara rakyat sama DPR. Nama lengkapnya Ibu Megawati siapa? Siapa? Megawati Soekarno Putri. Siapa marganya? Dari siapa? Ayah kan? Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Oh my god, guys. Kepikiran gak kalian? Iya kan? Tuh emang apa ya, secara gak langsung itu emang apa ya, diterapkan gitu loh. Sih. Iya kan, Megawati Iya Soekarno loh. Putri. Ayo. Kita dari tadi fokus kayak suku, tapi ternyata kehidupan sehari-hari itu ada. Iya. Bahkan sampai sekarang secara gak. Oh iya. Iya. loh. Itu Pak Jokowi. siapa? Pak Jokowi siapa? Gibran kan? Gibran Raka Buming Raka. Enggak ada. Ini nih. Aduh, aku lupa. Presiden kedua Pak Soeharto. Anaknya Ibu Titi siapa? Titi Soeharto kan? Iya. Iya, nama lengkapnya. Coba saya cek ya, takut salah ya. Soalnya seingat saya Ibu Titi itu ada Soehartonya. Tapi gak jadi presiden kan? Enggak. Cuman anak doang. Istri dari presiden ke-8 sekarang. Oh, terus ini anaknya Ibu Megawati. Puan Maharani ya? Oh, enggak ada ya. Enggak ada. Sebentar. Ibu Siapa siapa? tadi? Ibu Titi ya. Siti Hatimah. Ini nih. Iya, ini nih Titi Soeharto nih. Oh iya. Anaknya Pak Harto. Literally itu kayak Soeharto gitu kayak. Soeharto. Soekarno, Megawati Soekarno Iya, Putri. Bapak gitu. Soeharto. Iya, gitu. Kayak bener-bener nama aslinya di belakangnya gitu. Iya, jadi kayak nama asli yang dijadikan marga gitu loh. Iya, soalnya kalau aku masih kayak kan ayahku kan Ahmad Wahyudi Santoso. Diambilnya Ya, Santosonya di belakangnya tetap Kalau masih. Ini Insinyur Soekarno. Nama Megawati Soekarno Putri. Iya. Iya, oh my god, aku baru kepikiran sih. Iya. Jujur ini di luar skrip, guys. Iya, jujur ini di luar kayak Wah, iya bener banget. jadi ternyata luas guys, kita nggak apa ya, kalau mau nyari sesuatu tuh bisa dihubung-hubungin gitu. Udah betul banget. Terus Apa lagi ya Kak Bio? Seru ya ternyata. seru banget. Kayak awalnya mungkin kalian mikir kayak apa nih, cuman patrilineal dan matrilineal judul nih. Tapi makin lama kayak ke bawah. Seru ya bahasnya tuh ke sejarah ya, Mbak. Sejarah. Ini jagonya teman-teman. Enggak dong. kita berdua pernah ikut Provinsi. Ya, lo kamu juga yo. Kabupaten. Nggak apa-apa, di SMA dicoba lagi. Apa? Ekonomi. Ya sayangnya nggak ada sejarah di SMA itu, guys. Emang kamu mau sejarah?
Aku sih nggak mau ya. Iya sih. Aku sih nggak mau ya. Tapi kamu selama di OSN belajar itu patrilineal matrilineal? Iya sih, secara Belajar. gak langsung ya. Kok Tapi nggak secara nggak langsung? Oh, karena jadi nggak ditanya gitu? ini jadi Dari apa tuh? patrilineal dan matrilineal ini termasuk ke salah satu bab yang emang dipelajarin di OSN. Coba tebak apa itu? Ayo Vio, kamu pasti tahu. Aduh, Vio. nggak tahu apa. Masa sih? Ya udah Pernah lupa. pernah dibahas. Apa Itu di kearifan lokal. Sumpah? Iya. Masa itu? Iya, kearifan lokal. Oh, alah. Heeh. Berarti Bu Indar? Iya, Bu Indah pernah kayaknya, tapi pas waktu di provinsi baru dibahas gitu. Nah, ini ya Keluar kalau nggak soalnya? ada. Alhamdulillahnya ada pas Apa waktu tuh saya cerita soalnya? sedikit ya. Pas waktu di OSN tingkat provinsi bulan Agustus kemarin itu, enggak sih sekarang ya. Iya. Tanggal 14 itu teman-teman. Ada nih pertanyaannya. Suku Minangkabau menganut sistem kekerabatan patrilineal. Wah, jelas salah nih, matrilineal kan yang undang Minangkabau itu dari ibu kan. Wah, Sedangkan di soalnya tuh patrilineal. Oh, berarti ini salah gitu kan. Itu suruh ngisi, suruh nyentang mana yang benar mana yang salah. Gitu. Kebanyakan emang kalau soal-soal OSN IPS tuh dibahasnya tuh pulau-pulau gede kayak Sumatera, Jawa gitu. Ini tuh masuk kearifan lokal ternyata. oh berarti tapi tetap kayak suku, spesifik suku, bukan pulau doang Iya. kan? Kalau kita lihat dari kearifan lokalnya ini kan sebenarnya masuk ke geografi. Tapi kalau kita pikir secara lebih luas lagi, Ini kayak itu lebih spesifik ke sosiologi. Iya, karena kan kemasyarakatan. Iya, soalnya kayak ayah, ibu gitu. Betul. Iya, ini ada nih namanya, Apa saya lupa nih. Ini masuk ke, iya ada di sosiologi emang. Cuma saya lupa juga. Tapi sistem ini tuh emang ya udah ya sistem yang ada di suatu suku yang bukan kayak sampai pemerintah tuh harus notice, ngerti gak maksudku? Ngerti kayak yang nggak, iya yang kayak paham. gitu. Gimana ya jelasinnya ya? Ya pokoknya kayak gitu deh. Sampai perintah harus notice ya. Pemerintah. Kayaknya nggak yang terlalu anu sih. Cuma kalau di media banyak gitu ya, presiden itu kan merganya itu kan. Cuma kalau sistemnya sendiri kayaknya jarang dibahas emang. Ini kalau di buku pelajaran ada di buku bahasa Indonesia kelas 9 bab 1 itu ada membahas tentang matrilineal suku Minangkabau. Oh, ada. Oh, Ada. Nanti kita baca ya guys. Iya betul. Lah berarti kalau misalnya nih kita bahas patrilineal dan matrilineal, berarti secara gak langsung ini tuh berhubungan sama kayak yang ini guys, ini pembahasannya agak Ini aspeknya menyeluruh loh. agak kan Jokowi, Presiden Jokowi, habis itu selanjutnya anaknya. Nah itu maaf. itu ordal ya, bisa dibilang ordal. Cuman kita nggak mau bahas itunya. Cuman itu ada kaitannya sama patrilineal juga. Ada. Iya kan, pasti teman-teman udah tahu Iya, nih. maksud kita ya. Iya, ini kalau istilahnya tuh KKN. Apa tuh? Kolusi, Nepotisme. Oh my god, Tit! Pasal yang mana itu? Iya, takut banget nih. Ya, cuma saya takut juga. Sensitif. Oke, back to topic Iya, ya. cuma emang ada kaitannya sama patrilineal. Iya. Iya. Kayak jadi ini ya, kayak bukan marga doang tapi Ini kebiasaan jatuhnya tuh sehari-hari. jadi kayak ini apa ya? Monarki absolut. Apa Jatuhnya. tuh? Ya satu keturunan, ayahnya, anaknya, Oh anaknya iya, lagi, monarki anaknya kan ada lagi. tuh yang menganut kerajaan monarki Iya. gitu-gitu. Yang absolut, yang tetap gitu loh, gak bisa dirubah. Ya kita berdoa yang terbaik saja Iya, untuk untuk Indonesia negara ke ini. depannya. Oh my God, iya. Iya. Kan 2026 2000 Berapa? 45. ya 45 Generasi emas. emas. Ini nih Vio, ini generasi emas ya. Silver. Oke, guys, mungkin Apalagi Apa ya lagi? tentang patrilineal dan matrilineal ini. Cuma kalau saya sendiri ya sukanya yang maternal. oh iya, aku juga suka yang patah. Iya, biar gak rebutan sama adik. Kenapa emang kalau adek? Ya kan maksudnya ada jatahnya sendiri-sendiri. Kalau mama buat aku, punya ayah buat adik gitu. Oh, yang paternal. Ya, aku juga suka yang paternal sih. Kalau salah satu kan nggak setara gitu, ada yang banyak ada yang dikit. Kamu juga suka ya?
Iya, yang paternal lah. Berarti apa? Kode ini. Apa Nikah tuh? sama yang luar. Luar pulau. Hah? Luar pulau nggak mau, jauh banget. Kira-kira Madura tuh apa ya? Pulau. Enggak, maksudnya Oh iya, apa dong? maksudnya makanannya patrilineal atau Oh iya guys. Kota sendiri pulau ini sendiri. menurut saya patrilineal. Menurut Kenapa aku tuh? patrilineal ya. Kenapa tuh? Karena Kenapa tuh? oke, nggak apa-apa nih ya, cerita Apa? dikit. Apa Semua lagi? ini seru banget. Apa? Jadi gini ya. Kalau kita lihat dari sejarah, ini kan kita spesifiknya ada di Bangkalan ya, Vio, kota Bangkalan, pusat dari Madura ini. Jadi dulu itu ada sejarahnya. Cakraningrat benar sekali. Cakraningrat ini keturunan dari siapa? Brawijaya V. Siapa? Dari kerajaan Majapahit, raja terakhirnya. Jadi dulu itu guys, Cakraningrat ini gelar. Saya lupa nama tokoh-tokohnya tuh siapa aja karena emang banyak banget. Cuma salah satunya ada Pragalbo. Mungkin kalian bisa search, cari-cari gitu ya. Jadi dulu itu kan emang rawan banget ya konflik memperebutkan daerah benar. Jadi pas waktu ada seorang anak ini, orang tuanya tuh terus karena Brawijaya V itu melihat kalau misalnya anak ini punya potensi, apalagi kan emang anaknya raja gitu, raja Madura, punya potensi dan dia itu darah bangsawan, akhirnya dia tuh diambil anak sama Brawijaya V. Dibawalah ke gimana? Majapahit kan udah. Oh iya. Udah ini. Nah, akhirnya setelah anak tersebut besar, didukung penuh buat merebut Pulau Madura lagi. Karena dulu itu emang direbutkan kan ya sama siapa? Sekutu ya. Iya. Inggris ya kalau nggak salah. Iya. Ya dulu kan udah Sumatera, Madura sampai terpecah-pecah. Ya kan belum bisa dulu. Iya betul. Iya, dari situ ya kita bisa lihat kalau misalnya Cakraningrat ini gelar yang merupakan yang dikasih dari Brawijaya V ke anak yang dia adopsi, anak yang dia angkat. Berarti Cakraningrat ini bukan nama asli atau? Bukan, Cakraningrat itu gelar. Cakraningrat itu gelar. Oh. Makanya ada Cakraningrat 1, 2. Cakraningrat iya. 1 tuh saya lupa namanya, sumpah. Tapi bukan Cakraningrat. Bukan, itu gelar. Cakraningrat Jadi itu gelar diberikan sama Brawijaya. sama kayak Kertanegara tadi, Wikrama Dharma Tunggadewa itu gelar. Gitu, yang diberikan ya oleh siapa, ayahnya gitu, raja dari sana. Itu anaknya, bahkan bukan anaknya doang, menantunya itu dikasihkan gelar Cakraningrat. Kalau nggak salah sampai 7 apa 8 gitu. Iya, raja-raja Madura itu. Gelar nih. Iya. Oh my god. Iya, berarti kan berhubungan sama patrilineal. Iya. Secara gak langsung gelar itu kan merupakan dasar nama gitu loh. Marga gitu ya kan. Iya. Iya tahu. Ini kalau emang mau dikaitin lagi nih Pulau Madura sama pulau lainnya juga. Iya, bisa. Iya, kayak Pulau Madura matrilineal. Pulau lainnya patrilineal. Soalnya Pulau Madura tuh kayak bukan kota kan, kayak pulau. Jadi kayak emang sebenarnya tuh ya guys, di Pulau Madura tuh ada berapa kabupaten? 4 kan ya? Iya. 4 Bangkalan. Nah, itu ada Sampang, Sumenep, Pamekasan. dari 4 kabupaten ini yang paling banyak menganut sistem itu kira-kira apa? Yang pastinya patrilineal. 4 kabupaten ini Dominannya. Karena saya kan sering juga ya main-main kayak ke Sampang, ke Pamekasan. Itu kalau kenalan itu saya kaget. Kadang tuh nama bapakmu siapa gitu. Ditanyanya seperti itu. Iya, kenapa? Kan, iya lagi kalau misalnya congoco kan maksudnya congoco maksudnya mengejek di kelas kan udah Mencemooh gitu ya. mencemooh di kelas Itu kan pastinya pakai nama ayah ayah. karena emang dominannya. Kenapa? Karena secara gak langsung kalau kita ngejeknya itu pakai marga dari ayah, berarti kan merendahkan seluruh anggota marga. sih. Iya, saya jujur kaget dulu lah. Kok nama ayah nih gitu, nama Poliska gitu. Iya, nama belakangmu siapa? Aslamia. Loh, kok gak sama kayak ayahmu gitu. Aku juga pernah punya pengalaman kayak misalnya lagi di jalan atau sama orang asing atau iya gini, misalnya aku lagi main ke rumah temen nih, rumah teman kan, terus ada nih ayahnya temennya aku nih nanya kayak, nama bapakmu siapa? Kayak aku dijawab kan Ahmad Wahyudi Santoso gitu. Oh itu teman saya gitu. Iya, karena emang marga tuh memudahkan guys. Iya, emang apa ya, universal sih emang sifatnya, bisa menyeluruh gitu. Ya cuma emang kalau Pulau Madura rata-ratanya patri. Mungkin ada ya beberapa yang matrilineal, gak semua rata gitu loh.
Iya, tapi emang dominan nggak sih patri ini? Iya. Iya. Tapi patrilineal ini Apalagi ya? Nih, sebentar ya. ya apa tuh? Apalagi kalau kayak kita ngeliat dari budaya Madura, apa Kerapan Sape, ini Rokatase, terus apa lagi ya? Ya intinya yang kayak gitu-gitu nih. Ini rata-rata cowok. Iya, bener nggak? Ada nggak Kerapan Sape yang nganu sapinya cewek? Iya sih. Cowok kan? Iya, cowok. Rata-rata dominannya kan gitu. Nah, berarti kalau misalnya patrilineal ini bisa gak dikaitkan sama budaya yang patriarki itu? Kira-kira. Kaitannya dengan budaya patriarki. Patriarki itu kan budaya yang kayak apa-apa cowok. Iya, bukan gitu gak sih? Iya, apa? Saya takut salah juga nih. Oh, iya, Coba ya. Apa ya definisi sebenarnya dari patriarki itu apa? Bisa nggak kira dikaitkan? Tapi kalau kayak gitu jadi kayak kurang adil sih, tapi emang cowok lebih cocok sih, cuman gimana ya? Iya kan, kalau aneh kan, kayak siapa nama ibu? Iya kan, bener pasti kan? yang ditanya ayah sih. Ayah emang ayah ini. Iya, laki-laki memegang kekuasaan dominan. Iya, patriarki. Berarti bisa dikaitin. Bisa di Berarti ngambil yang dari patrilineal ya. Ini yang matrilineal kok gak laku ya? Iya, matrilineal satu doang. Iya, Afrika ini. Teman-teman kalau tahu patrilineal selain Afrika, gak apa-apa. Information Komen, boleh iya. banget. Iya ya. Iya, dari tadi kita bahas patri. Iya, patri. Kerajaan patri. Iya kan? Kalau kerajaan matri gak ada, Riz. Kerajaan matri. Maksudnya keluarga tuh ibu semua, bisa gak? Wah, Gak ada. kalau sekeluarga ibu semua Gak ada ya? enggak kayaknya. Yang menyedihkan. Ini Ratu Sima aja anaknya beda banget, bukan nggak ada Sima-simanya loh. Iya kan ya? Sigma. Kan anaknya cowok. Oh, cowok. Oh, Iya. aduh. Siapa sih namanya yang waktu itu? Ini ya teman-teman, kan Ratu Sima tuh jujur, tegas, adil gitu ya, bener-bener ratu yang keras gitu loh, adil banget. Itu waktu dulu pernah emang Ratu Sima menguji kejujuran rakyatnya. Akhirnya dikasihlah karung itu isinya tuh emas dibungkus, ditaruh di tengah jalan. Nah, itu karena saking kerasnya Ratu Sima, gak ada satupun masyarakat atau rakyat yang Wah, berarti dampaknya banget ya tuh. iya. Ini berarti materi ini. Iya, Ratu materi Sima ini. ini baru ini. Tetapi karena saya gak tahu anaknya itu emang sengaja atau gak disengaja, karung itu tuh disentuh pakai kakinya. Coba apa yang terjadi selanjutnya? Potong. Betul sekali. Itu ya teman-teman. Perjanjian awalnya itu kalau misalnya sampai ada yang nyentuh aja, gak buka, nyentuh gitu, itu bakalan di hukum gantung. Iya, di Keras sih emang meninggal. Ratu Sima ini. Iya, tapi karena dia ini putra mahkotanya, jadi rakyat yang meminta, bukan Ratu Simanya. Ratu Sima nggak meringankan sama sekali, malah dia nggak apa-apa, anaknya mati nggak apa-apa. Rakyat itu loh yang minta. Saking tegasnya beliau, itu dia rela gitu, anaknya dihukuman itu rela. Karena rakyat ini kayak wah gitu, terharu gitu sama ketegasan Ratu Sima. Jadi rakyat minta meringankan, dipotong aja kakinya, jangan dibunuh. Oh, berarti ya, wow. Nih, matrilineal ini. Nah, tadi material udah ketemu nih, Ratu Sima Afrika. Pahlawan Indonesia. Pahlawan Indonesia ya. Siapa yang materi ini? Kartini tuh. Kartini. Kartini nama panjangnya siapa? R.A. Kartini kan? Iya, R.A. Kartini. Apa tuh R.A.-nya? Raden Ajeng. Raden Ajeng. Gelarnya dari apa? Raden. Iya, Raden. Berarti dari Ayahnya. iya. Tuh kan? Lagi. Oh. Terus apa lagi dong? Itu yang dari bukan ini. Kita juga punya temen yang punya gelar Raden nih di sekolah. Boleh kita sebut gak nih? Boleh spill. Ketua OSIS SMPN 2 Bangkalan, teman-teman. Periode berapa? 2024-2025 ya. Namanya tuh R. Radit Prabu Putra kalau nggak salah ya. Iya itu gak sih? Ya R. Raden ya. Raden Radit Prabu guys. Saya langsung gemeter. Kalau nama dia dipanggil tuh aduh, darah bangsawannya kerasa banget. Kalau yang tahun lalu kan Rio de Janeiro. Nah, itu apa tuh? Boy Hero Junior. Guys,
sumpah Hero Junior itu kan Dia punya yang adik. cowok, punya adik. Soraya Hero Junior. Berarti apa? Marga kan, itu marga kan. Hero Junior. Kita harus tahu sih itu diambil dari ayah atau ibu, tapi kayaknya ayah gak sih Hero iya Junior? kan Hero Junior. Tapi ada nggak marga yang buat sendiri? Buat Maksudnya sendiri? kayak nggak ada di nama ayah, gak ada nama ibu, cuman ada bikin mereka. Oh, Biar keren gitu. Iya, sama tahu kan. ada gak sih pasti. Nanti bisa diturunin ke anak-anaknya gitu. Ya mungkin cuma kita nggak tahu ya. Tapi nanti kayak anak siapa ini? Tapi nenek saya itu nggak ada marga Aslamiyah itu ya. Kayaknya dia bikin sendiri deh. Cuma dituruninnya ke saya. Tuh kan. Ini ya saya sebutin. Udah tenang di dalam sana, jangan di nanti didatangin. Oh, ikut aku banget. Nah, namanya tuh Suwaibatul Aslamiyah. Nah, Aslamiyahnya itu diturunin ke saya. Kalau aku lihat itu dari ayah ibunya nggak ada marganya emang. Oh, iya, nggak punya marga. Kayak ya udah kayak Pak Soekarno tuh namanya Soekarno gitu. Nama siapa ya? Kalau di atasnya lagi, Riz. Makin gak ada. Oke. Ini kan saya cheat-cheatnya Joyo. Nah, Joyo ini. Nah, ini teman-teman, saya punya cerita. Nama siapa ya ini ya? Bukan kakek saya sih. Ayah ibunya nenek saya. Itu berarti apa saya? Buyut ya? Buyut. Buyut. Buyutnya saya ini nama panjangnya Joyo Urip. Suaminya nenek itu siapa? Urip. Sugiarto Urip. Ada uripnya juga. Itu tuh kebetulan gitu loh. Berarti suami istri gitu. Enggak maksudnya kan nenek saya punya orang tua nih, punya ayah namanya tuh Joyo Urip. Nah, nenek saya tuh menikah sama Sugiarto Urip. Kebetulan ada uripnya juga, tapi Beda. tapi ayah saya gak ada marga uripnya itu. Jadi saya ya itu baru itu seperti yang Vio bilang tadi itu ya guys ya. Iya, ayah saya gak ada nama urip-uripnya, gak ada. Beda banget malah. FFF semua raba-raba. Tapi uniknya Sugiarto Urip itu diturunkan ke adik saya. Gitu. Jadi lompat satu generasi. Jadi suka-sukanya aja ya pokoknya ya. Iya. Suka-sukanya mau kayak Iya, mana. tapi emang menurut aku ini sistem ini tuh gak terikat kuat berarti banget. kayak ya udah gitu ya. Terserah kita, gak ada yang Kecuali kamu kalau gak ini ya gitu. awas didatengin. Iya, kayaknya gak yang terlalu gitu sih guys, sama aja. Iya, kayak nggak berhubungan mistis juga enggak. Ini kamu kalau Apa nih kalau punya kesempatan buat bikin marga gitu, pengen apa nih? apa ya? Alexander. itu apa yang paling terkenal tuh biasanya itu ya Alexander. Tapi yang kalau misalnya ada marga yang kayak Prabu Raden gitu tuh keren banget. Iya, keren banget. Ajeng. Tapi itu gak bisa dibikin sendiri. Sembarang. Itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh guys. Harus Nanti kalian punya anak dinamain Raden Ajeng semua gitu. Soalnya itu harus bisa keraton nggak sih? Harus punya emang keturunan. Kan nggak bisa pakai Keturunan sembarangan. keraton. Gitu. Gimana? Itu berarti kan bisa dari ayah. Patri lagi, patrilineal. Iya. Kalau Ajeng? Ajeng. Kalau cowok tuh siapa sih? Raden. Kalau cewek Raden, Ajeng. Oh, berarti bedanya tuh di Ajengnya itu. Berarti nyampur. Iya. Ada juga yang cuman tahu aku kan anggota PMR ku nih. Itu ada yang Ajeng doang. Oh, Ajeng doang. Ajeng. Oh, berarti matri. Fix matri. Iya, matri. Loh, kalau cuma ngasih nama sembarang aja tapi ibunya nggak ada Ajengnya gimana, Riz? Nggak masuk berarti. Bisa. Nggak Kan masuk. biasa kalau gelar itu kan A titik R titik gitu kan. Oh, iya. Itu sih biasanya membedakan. Kalau emang cuma nama bukan gelar itu biasanya emang ditulis Ajeng gitu, Ajeng. Tapi kalau gelar kan A titik. Gitu. Berarti gelar gak harus di belakang ya? Maksudnya marga enggak. harus bisa di depan Bisa ya itu kayak yang di Korea. Oh iya, Hwang In Yup, Hwang lah, Susi. kalau yang di Korea tuh kan sama semua, Riz. Kim. Itu gimana, Riz? Saudara semua itu. Itu asal usulnya dari dinasti mereka dulu karena saking solidaritasnya kuat itu kan ya biasanya kan kalau rajanya menganut ini ya rakyat harus ikut mau gak mau gitu. Ini contoh konkretnya zaman sekarang tuh ya ini Korea Utara. Kim Jong Un. Bahaya gak? Kim. Lagi Kim. Tapi Riz, kalau dari Cina sama Jepang nih, dulu tuh kan kalau misalnya nih
aku tuh pernah lihat film Hah? Jepang. Kok Jepang sih? Apa? Korea. Nah, Korea itu pernah lihat. Jadi ada kaisar, anggap kaisar lah ya. Iya. Aku nggak tahu disebutnya apa kalau di Korea. Itu kaisar. Dia tuh lagi sakit. Jadi ditiduran terus kan. Nah, itu anaknya cewek. Bukan anaknya, dia kayaknya mantunya apa anaknya, nggak tahu. lanjut. Nah, itu dia yang mimpin. Jadi seakan-akan seluruh istana tuh sudah tunduk sama yang cewek. Padahal belum tentu kan, jabatannya belum dipindahkan kan. Berarti sementara Iya. kasus ini dulu pernah ada di Indonesia. Apa tuh? Serius? Apa tuh? Ini aduh, kerajaan apa? Kerajaan di Indonesia tuh banyak banget. Saya dulu ngafalin sampai Gila. Enggak, serius. Ini kerajaan apa, Majapahit ya kalau nggak salah. Majapahit ini cikal bakal dari siapa? Lupa. Ayo yo. Itu loh. Majapahit itu bukan satu keturunan yang sendiri gitu, guys. Kita para raton. Ken Arok dari kerajaan apa? Ken Arok kan dari kerajaan apa, guys? Singosari. Nah, iya. Itu Singosari sama Majapahit kan satu keturunan gitu ya. Iya. Ya dia gitu kan. Itu siapa? Mirip kayak gini. Kaisarnya lagi sakit, bahkan waktu itu kayaknya mati secara mendadak karena perang. Itu akhirnya karena gak ada yang cowok, akhirnya digantikan sama yang cewek. Nah, memang digantikan sama cewek ini, tapi cuma sementara sampai yang cewek ini punya anak cowok baru digantikan ke situ. Iya, karena emang orang dulu tuh di Cina, di Korea tuh setauku emang kayak gak boleh kosong pemerintahnya. Iya. Harus ada kaisar pokoknya. Betul. Mau cewek mau cowok, yang penting ada. udah ada dulu, tapi tetap harus berdasarkan keturunan ya lagi-lagi. Iya, gak Kalau bisa nggak dong, menantu. gak bisa sembarangan gitu. Iya, tapi bisa gak kalau ngambil aja gitu, kayak ini bagus nih potensinya nih diangkat. Oh, bisa aja. Kalau Jadi emang keturunan. mengabdi yang lama gitu loh. Bisa aja, bisa ada kemungkinan. Kalau di sistem di Jepang itu kayak gitu. Kalau misalnya kayak cuma kayak cuma pembantu gitu, tapi udah mengabdi 15 tahun, 20 tahun misalnya. Terus udah gitu kepala ya kepala ini namanya kauchi kalau nggak salah, kepala pemimpinnya di rumah tersebut tuh meninggal. Itu bisa digantikan sama itu. Yang penting apa ya? Yang penting emang menetap, tapi bukan sementara. Sementara kalau misalnya emang nggak bisa, ada kemungkinan lagi gak apa-apa menetap. Aduh, sumpah ini kemana-mana sih, bagus banget. Dan itu di filmnya tuh literally yang bener-bener langsung berubah pemerintahnya. Dan mereka yang emang nurut-nurut aja gitu loh, yang kayak karena ya kalau pemerintahan kayak gitu rawan kalau kosong ya, kelihatan sama musuh dikit kan langsung buyar. Iya sih, Mongol itu, aduh, Mongol tuh semua diserang, guys. tapi kadang walaupun nih kayak kan tadi digantikan sama yang cewek kan, itu kadang masih ada yang kayak meremehkan kontroversinya gitu. Iya, meremehkan kalau cewek tuh gak bisa. Kalau di Indonesia di zaman kerajaan dulu ya gitu, masih disementarain dulu, baru anaknya baru Ya diangkat. kalau Padahal ya itu masih kecil. di filmnya dia harus punya anak cowok, harus, bahkan sampai dipalsuin kehamilan. kadang ya sampai apa ya, dari pengennya cowok itu tuh apapun dilakuin. Kalian tahu itu kan dia tuh nggak bisa, entah dia nggak bisa hamil atau dia tuh bukan cowok. Dia ngumpulin semua istri dari siapapun, Iya. terus yang cewek yang lahirin cewek dibunuh anaknya. Oh my god, itu jahat banget sih. Jadi bener-bener cowok seistimewa itu guys di film itu, beneran. Kalau bicara bunuh-bunuhan gitu kayaknya zaman Nabi dulu ada deh. Ya ampun, Saya serius, saya pernah dengar ceritanya. Apa yang cowok, apa yang cewek, tapi kayaknya yang pokoknya saya gak ingat pasti apa itu anak cowok apa anak cewek. Pokoknya itu dibunuh yang nggak sesuai sama perintah raja. Coba emang kejam banget sih. Ini ya kalau bahas ini bukan di zaman kerajaan dulu aja, di zaman orde apa ya, pokoknya ada di Indonesia yang namanya DPAS dulu, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah itu kan karena DPR sama Pak Soekarno dibubarkan. Itu orde lama. Maaf kalau misalnya ini sensitif. Dulu kan Pak Soekarno itu emang melakukan penyimpangan terhadap undang-undang. Salah satunya ingin membubarkan DPR. Sedangkan tahu sendiri kalau kita negara demokratis, yang mana DPR itu di tangan rakyat. Iya, Ya lebih kan? tinggi DPR malah daripada Iya,
presiden nggak bisa membubarkan DPR, DPR juga nggak bisa membubarkan presiden. Sedangkan di situ Pak Soekarno tuh ngotot mau membubarkan. Nah akhirnya karena di situ Pak Soekarno berarti Pak Soekarno ini juga termasuk patrilineal banget karena dia pengen semuanya, iya, pengen menguasai semuanya. Karena dulu kan beliau pemerintahnya tuh sentralistik, satu pusat gitu loh. Akhirnya dibentuklah DPAS untuk menuruti kemauan si Pak Soekarno ini, karena nggak bisa dibiarin kosong tanpa DPR. Akhirnya dibentuk DPAS, Dewan Pertimbangan Agung mirip Sementara. sama DPR. Mirip, sama-sama. Terus ngapain dong? Ya Cuman mungkin pengen nggak mau aja pokoknya. kalau menurut saya sih oknum-oknumnya kayak mungkin ada konflik gitu. Wah kayak kerasa banget dia udah 1 jam. jam. Iya. Oh my god. Saya guys, saya tuh dari rumah tadi ya, dari rumah berangkatnya tuh kayak ini paling 6 menit, 10 6 menit gitu. 10 menit. Tapi makin lama kayak loh iya ya pernah nonton film ini. Iya guys, kan kalau pernah nonton film terus kan nemuin boleh banget. Atau artis-artis pasti banyak tuh yang marganya patrilineal atau matrilineal. Iya, oh my god. Kayak mungkin segini dulu aja kali ya. Iya, udah panjang banget nih. Udah panjang banget nanti. Ini penghantar tidur gitu. yang mau bobo ya. Yang mau bobo. Jangan lupa dengerin pakai headset. Karena kita yapping banget. Iya, sampai nyenyak gak sih? Iya, nyenyak banget. Enak banget. Tapi ini kita bukan kayak yang cuman yapping biasa, tapi emang banyak banget ilmu yang bisa didapetin dari sini. Bukan sembarangan guys, saya juga nge-search nih. Iya, betul. Nanti kalian bisa baca artikel-artikel terus kayak komen, "Oh iya, ternyata ada juga nih gini. Iya, kan betul. biasanya kan netizen lebih tahu nih. Kalau mungkin ada yang lebih tua dari kita, udah perguruan tinggi. Iya, oh my god. Ngambil ilmu ini apa? Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditambahkan. Ya, boleh, atau ada yang salah boleh dikoreksi. Kita cuman murni iya. student. Bener banget. Jadi nggak secara menyeluruh dalam banget gitu. Ya, kita masih belajar juga. Iya, jadi kalau kita salah tolong benarkan gitu. Oke, segitu aja kali ya Kak Anissa. Iya, makasih. Jangan lupa teman-teman buat subscribe. Betul. Dan teman-teman juga ambil baik-baiknya aja ya di topik pembicaraan ini. Sensor. Oke. Mungkin segitu aja ya. Iya. Oke. Terima kasih ya Rizka. Iya, sama-sama. Oke, kita ucap salam bareng-bareng ya. Oke. Tuh, udah 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah. See you on the next video.